Ayo sekarang kita tanyakan pada diri kita semua, apakah kita bisa bertenang-tenang kalau tahu-tahu masjid ini diserbu oleh Brigade Yesus? Anda tahu Brigade Yesus itu ada berapa? Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, dan pasukan Paulus. Mereka sudah siap dengan 200.000 pasukan bersenjata di Indonesia. Kalau mau tahu, mobilisasi dana untuk Palestina tidak maksimal karena adalah salah satu organisasi besar Islam di negeri ini dengan persis memberikan kabar nggak perlu nyumbang ke luar negeri. Musuh ditemenin, teman dimusuhin. Itu kalimat beliau yang sering saya ulang-ulang di mana kesempatan saya bisa pas mengingat beliau. Saya ulangi, fakta di negeri kita hari ini kita salah menetapkan musuh. Ya. Kalau mau tahu, mobilisasi dana untuk Palestina tidak maksimal karena adalah salah satu organisasi besar Islam di negeri ini dengan persis memberikan kabar nggak perlu nyumbang ke luar negeri. Ya. Saya sampai berdebat lewat chat tuh. Ini orang nih otaknya di mana gitu? Otak mana otak kalau kata Rocky Gerung? Kalau bahasa Qur'annya imannya mana iman? Jelas kok. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasuduhum ba'duhum ba'du. Kita harus jujur. Hampir semua pengurus masjid sibuk membangun, sibuk nanti kalau bikin kubah pesannya di mana. Sekarang saja saya bisa buktikan kok kalau dalam bahasa saya yang paling ngenes gitu, kalau sebagai orang yang punya basic pendidikan. Coba tengok kiri kanan. Ada berapa anak remajanya yang duduk? Satu. Mana lagi? Emang bapak nggak punya anak? Anda nggak punya anak yang pemuda laki-laki? Ini anaknya perempuan semua. Perempuan juga sedikit, nggak sampai 20 orang. Mana anak-anak Anda? Bukan materi saya, sholat subuhnya. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ayo sekarang kita tanyakan pada diri kita semua, apakah kita bisa bertenang-tenang kalau tahu-tahu masjid ini diserbu oleh Brigade Yesus? Anda tahu Brigade Yesus itu ada berapa? Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, dan pasukan Paulus. Mereka sudah siap dengan 200.000 pasukan bersenjata di Indonesia. Dengan berat hati saya mendatangi seorang jenderal polisi aktif yang saya tahu dia rajin sholat. Saya masuk ke ruang kerjanya, saya komplain, kenapa sih Pak kalau polisi itu ributin terorisme dulu? Kenapa Bapak nggak pernah menangkap itu Brigade Yesus? Saya bisa sebut namanya. Lihat Gidi yang di Tolikara 2015, mereka membubarkan orang sholat. Fabianus Tibo, Domingus da Silva, Marinus Riwu. Saya sebut semuanya. Karena ngomongnya empat mata, beliau kalau ngurusin yang selain Islam kita nggak ada duitnya, Ustadz. Saya ingin katakan para jamaah sekalian hari ini dengan tegas, saya katakan dengan judul materi ini, ayo tanyakan Masjid An-Nikmah yang bagus gini mana remaja loh? Menatu orang nih, memang pada nggak punya anak laki-laki, nggak punya menantu. Saya bukan sedang marah, lagi ngenes. Karena keliling Indonesia subuh itu banyak yang sampai ramai, tapi kalau ditanyakan remajanya nggak pernah lebih dari segini. Segini udah hebat nih. Kenapa bisa? Saya tidak ingin menganggap bapak-bapak terlalu salah. Memang berat Pak. Ini telah menjadi Tuhan. Dan anak-anak remaja kita biasanya baru tidur sebelum subuh. Bilangnya masuk kamar tidur, tapi masih oh gitu sih kamu. Ini gini ya coy, ya guys. Ya Pak. Kalau ini tidak pernah ada proses-proses sistematis sebagaimana yang diingatkan oleh Pak Z.A. Maulani,
atau bagian kajian lain yang mungkin kalau kita buka Quran kita bisa sama merenung. Dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yaksallazil taraku zuriyatan diafa khafu alaihim wal yataqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah engkau khawatir akan ada generasi di belakang, generasi yang lemah. Wah, anak saya sudah hafal Quran, Ustadz. Anak saya sedang S3 tuh. Hanya itu kok yang saya dengar di mana-mana. Kebanggaan anak hafal Quran di pesantren. Mana anak lu yang hafal Quran? Kadang-kadang imam-imam yang di sini bukan anak kita kok. Kita manggil dari pusat lain karena kita punya uang kas, kita gaji. Mau marah sama gua? Fakta loh. Semua masjid-masjid besar itu malah, kenapa enggak anak bapak saja dipergilirkan jadi imam? Kenapa mau ngambil sekolah tahfiz yang paling keren? Ntar kita bisa kok bayar satu orang sekian puluh juta. Begitu. Anak lu dong. Imam, khotib. Saya mau tanya langsung sama antum. Khotib Jumat yang umurnya 17 tahun siapa di sini? Gak pernah ada kan? Saya walaupun ilmu saya segini doang nih. Saya bangga dengan guru-guru saya. Dia punya jadwal di LIPI, jadwal di pusat-pusat ini. Dia pura-pura sakit. Alfian kesini mau berangkat. Itu yang harus dicatat bahwa kita sama. Tadi antum bilang Palestina. Di Palestina juga ada TPA pak. Ada wisuda juga. Di kita ada TPA, ada wisuda. Di TPA di Indonesia itu rata-rata bayar 400.000 untuk beli baju wisuda-wisudaan. Wisudanya karena apa? Karena sudah selesai Iqra 6. Kalau di Palestina wisuda juga, tapi hafal 30 juz, umurnya sama. Mampukah kita membayangkan ini sebagai sebuah situasi yang harus kita teruskan dan kita lihat, tetapi lupa memakmurkan jamaah masjid. Boleh saya sedikit menyampaikan keterkejutan di sebuah masjid besar. Saya nggak mau sebut nama, ngeri saya, takut nanti orangnya tersinggung, terlapor lagi, kena delik saya. Bapak bisa bayangkan seorang merbot cuma dikasih honor 70.000 sebulan. Saya hampir nangis, saya bilang. Banyak pengurus masjid suka, kami uang kasnya 300 miliar. Uang kas 300 miliar, marbot cuma 70.000 sebulan. Maaf ya Pak. Dalam pengalaman saya, karena basic saya sosiologi pendidikan. Dalam sistem sosiologi kita itu, orang sering merasa bukan persoalan mau 70.000, dulu kan makan dikasih. Ya kan dia kan perlu buat anaknya, buat apa. Saya tidak tahu lagi, saya dalam pengalaman yang 15 tahun itu bisa menyita waktu kalau saya cerita. Cukup, saya teruskan saja. Bagaimana masjid pada zaman Rasulullah dan para sahabat? Pastinya dia tempat beribadah, tempat pemantapan akidah, pusat aktivitas keumatan, pusat kekuasaan dan strategi pengembangan Islam. Tahukah jamaah, Idul Fitri kemarin di pusat kota Tangerang namanya Masjid Al-Azam besar, tidak ada Idul Fitri. Tahukah jamaah, Masjid Istiqlal yang baru direnovasi ratusan miliar juga kemarin tidak ada Idul Fitri. Saya pikir saya tidak membuat berita bohong, itu fakta kok. Semua orang tahu tidak ada sholat Id di Istiqlal. Apa saya salah ngomong? Anda ragu? Ada Idul Fitri nggak kemarin di Istiqlal? Memang tidak ada. Ini hanya sebagai isyarat bahwa tempat orang harusnya bertakbir Allahu Akbar, Allah dihentikan. Artinya ada sesuatu di situ. Ada tangan-tangan yang siap untuk mematahkan tangan-tangan dakwah.